Namaku Arsena Lintang Senopati, atau bisa dipanggil Sena. Aku adalah anak perempuan pertama dari 2 bersaudara di keluarga Senopati. Aku bersekolah di SMA Dasa Dharma, sekolah milik papaku. Banyak orang yang bilang kalau aku adalah anak perempuan yang sempurna dan beruntung. Tapi bagiku semua kesempurnaan dan keberuntungan itu hanyalah beban yang harus kupikul sepanjang hidup. Aku hidup di keluarga yang berada. Dan ya, aku harapan terbesar kedua orang tuaku. Aku punya adik laki-laki, namanya Adria Daksana Senopati, atau orang-orang kenal dengan panggilan Seno. Umur kami hanya terpaut 2 tahun. Entah hanya aku yang merasa atau memang begitu adanya. Perhatian dari kedua orang tuaku lebih jatuh kepadanya. Sedangkan aku hanya anak perempuan pertama yang hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi keluarga yang tinggi. Atau mungkin hanya ornamen yang harus tampak bagus di luar. Banyak tekanan dari orang tuaku yang kusembunyikan di balik harmonisnya keluarga Senopati. Banyak ekspektasi orang tuaku yang harus kuwujudkan satu persatu. Lelah rasanya, padahal aku hanya ingin hidup menjadi anak yang biasa saja. Dan itu adalah hal sederhana yang tidak bisa dipahami oleh kedua orang tuaku. Setiap pagi hanya suara denting piring yang beradu dengan sendok, menandakan bahwa keluargaku sedang sarapan bersama. Percakapan di pagi hari selalu diawali dengan pertanyaan dari kedua orang tuaku mengenai nilai-nilaiku selama bersekolah. Bagaimana nilaimu belakangan ini? Gak turun kan? Jangan sampai nilaimu turun ya. Ingat, kamu itu image keluarga. Pertanyaan itu terus ditanyakan dan diucapkan setiap pagi, seakan-akan kalimat itu seperti bayangan yang tidak mau pergi dariku. Sejak kecil, aku selalu dituntut untuk selalu bersikap baik, berprestasi, dan nurut. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta akan diberikan jika aku patuh dengan perkataan mereka, dan kasih sayang diberikan jika aku berhasil. Aku hanya bisa merasakan pelukan jika aku mendapatkan juara, dan mendapatkan senyuman hangat ketika nilaiku sempurna. Di sekolah, aku sering mendapatkan gelar dari guru-guru dan teman-teman kelasku sebagai anak rajin dan berprestasi. Tak sedikit orang yang memanfaatkan aku sebagai tempat untuk meminta jawaban PR. Aku gak masalah akan hal itu. Tak sedikit pun juga teman-temanku merasa iri dan mengira bahwa hidupku sempurna. Nilai bagus, keluarga harmonis, tidak punya banyak masalah. Aku memang tumbuh menjadi gadis yang sedikit pendiam, patuh, dan nyaris tidak pernah membantah mama dan papa. Karena sedikit saja aku menolak atau membantah, itu akan menjadi masalah besar bagiku. Aku selalu belajar untuk menerima semua kewajiban yang harus kupenuhi dari mama dan papa, tanpa ada seorang pun yang bertanya apakah aku bahagia. Karena bagi kedua orang tua dewasa itu, bahagiaanku bukanlah prioritas. Di sekolah, aku tidak mempunyai teman dekat, bukan tidak ingin, tapi karena waktu selalu habis untuk mengejar kata sempurna. Malam itu aku berdiri di balkon kamar sambil melihat ke arah langit untuk rehat sejenak, sambil menenangkan pikiranku setelah bergelut dengan banyaknya buku pelajaran. Langit malam itu terlihat tenang dan memanjakan mata dengan menunjukkan bayangan gemerlap bintang dan bulan sabit. Angin malam itu juga terasa menenangkan. Aku merasa angin menghembus pelan dan menyapu kulitku. Lantas aku memejamkan mata untuk menikmati hembusan angin sambil menghela napas pelan. Semuanya terasa berat. Suasana malam pada saat itu tidak sedingin biasanya. Aku kembali membuka mata dan menghela napas panjang untuk kembali menatap ke arah langit yang sedang menunjukkan cahaya bulan dan bintang yang gemerlap. Dari sekian banyaknya orang, kenapa Tuhan milih gue yang ditakdirin jadi kakak? Anak perempuan pertama. Mama sama papa juga selalu desak gue buat jadi yang terbaik. Padahal gue gak sekuat itu. Ucapku lirih sambil menatap sang bulan. Setelah berucap seperti itu, aku tersenyum getir. Setelah puas memandangi langit malam, aku meninggalkan balkon dengan nafas berat dan menghampiri meja belajarku dengan langkah berat, seakan memikul dunia dan kembali bergelut dengan banyaknya buku pelajaran demi mama dan papa. Waktu terus berlalu dan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kepalaku rasanya sudah berat sekali, mataku perih dan tanganku sedikit gemetar. Aku segera membereskan buku pelajaran yang harus kubawa ke sekolah pagi nanti, dan merapikan buku yang tadi kupakai untuk belajar. Ujian kelulusan sekolah akan berlangsung 2 bulan lagi. Namun,
aku harus menyicilnya sedari sekarang, karena takut akan mengecewakan kedua orang dewasa itu. Setelah aku rasa cukup untuk membereskan dan merapikan buku yang tadinya berantakan, aku pun beranjak menuju kasur tercinta. Satu-satunya tempat yang memberikanku perasaan tenang dan damai walaupun sebentar. Keesokan paginya, cahaya matahari menyelinap masuk melewati celah tirai yang berada di jendela kamar. Ponselku berdering yang menandakan bahwa alarmku sudah berbunyi, dan aku harus bersiap untuk berangkat ke sekolah. Aku pun beranjak dari kasur dan pergi menuju kamar mandi untuk menyiapkan diri. Setelah bersiap diri, aku langsung keluar dari kamar dan mulai menuruni anak tangga satu persatu untuk menuju ruang makan. Saat sampai di ruang makan, sudah ada pemandangan keluargaku yang sedang makan bersama. Aku pun mulai bergabung dengan mereka untuk sarapan. Saat sedang menyendokkan nasi, perkataan mamanya seketika membuat dia menunda aktivitasnya. "Sena, kamu jangan lupa belajar buat ujian kelulusan. Jangan sampai nilai kamu turun. Kamu anak pertama, harus sempurna." Dua kata itu lagi, harus sempurna. Betul itu, Sen. Kamu kan anak pertama, harus bisa jadi contoh yang baik buat adiknya. Harus bisa dipandang baik sama orang di luar sana. Sekarang papa yang ikut berbicara. Aku yang mendengar perkataan dari kedua orang tuaku tersebut pun hanya bisa terdiam, tersenyum getir dan mengiyakan perkataan mereka. Mendengar kata sempurna yang tadi mamanya bilang, ingin sekali ia menjawab, "Ma, gak ada yang sempurna di dunia ini. Aku juga capek terus-terusan belajar." Tapi sayangnya itu hanya suara hati yang tidak akan pernah tersampaikan. Aku tahu bahwa diriku sudah besar, tapi haruskah aku selalu sendiri? Aku juga butuh pendamping dan penopang untuk menjalankan hidupku yang berat ini. Aku butuh arah dari kedua orang tuaku, tapi yang aku dapatkan hanya tekanan dari mama dan papa. Setelah semua selesai sarapan, aku dan adikku beranjak pergi ke sekolah seperti biasa. Aku berangkat diantar oleh supir. Di perjalanan, Sena hanya duduk dengan pandangan melihat jendela dengan pikiran yang penuh di kepalanya. Jangan tanyakan keberadaan Seno di mana. Sudah pasti anak itu berangkat bersama mama dan papa. Orang tuaku memang selalu memprioritaskan Seno dibanding aku. Nama panggilan kami memang seperti anak kembar, namun nasib kami berbanding jauh. Aku pernah bertanya kepada mama dan papa, kenapa Seno lebih diperhatikan dibanding aku? Namun jawaban yang aku dapatkan hanyalah sebuah omelan dengan jawaban yang sedikit menggores hati. "Seno itu adik kamu, sedangkan kamu kakaknya, masih mau diperhatikan juga. Udah sana balik belajar lagi, jangan banyak tanya." Tahu gitu, aku urungkan saja niatku. Sesampainya di sekolah, aku langsung menuju ke ruang kelas tanpa mampir kemanapun. Di kelas, aku duduk di dekat jendela ketiga dari depan. Konsep tempat duduk di sekolahku itu per orang satu meja, sendiri tanpa teman sebangku. Terdengar suara bel sekolah dan berbunyi. Nyaring menandakan bahwa sudah masuk jam mata pelajaran pertama. Mata pelajaran pertama hari itu dimulai dengan pelajaran matematika. Selama pelajaran berlangsung, aku merasa bahwa diriku kurang fokus. Aku pun beranjak dari tempat duduk untuk menghampiri sang guru. Dengan langkah berat sambil menahan pusing yang menyerang. "Miss, maaf, saya mau izin ke UKS. Kepala saya pusing banget." Miss menatap wajahku dan sedikit terkejut. "Ya ampun Sena, muka kamu pucat sekali. Perlu ditemani? Atau perlu Miss telepon orang tuamu biar kamu istirahat di rumah?" Ucap Miss Carlo khawatir yang membuat perhatian beberapa murid beralih kepadaku. "Gak usah Miss, jangan telepon. Saya gak apa-apa. Biar saya istirahat di UKS saja. Terima kasih ya Miss." "Oh ya sudah, hati-hati ya. Kalau mau pulang bilang saja ke Miss biar Miss kasih tahu orang tuamu." Setelah izin ke Miss Carlo, aku pun keluar dari kelas dan menuju UKS. UKS di sekolah ini berada di lantai 1. Masih satu lorong dengan ruang kelasku. Keadaan lorong saat itu sangat sepi. Jam baru menunjukkan pukul 7.30. Mata pelajaran kedua masih berlangsung. Hanya ada beberapa anak yang terlihat karena jam olahraga sedang berlangsung. Sepanjang perjalanan menuju UKS, aku berjalan dengan langkah berat sambil meraba dinding guna mencari pegangan agar tubuhku tidak goyah. Tubuhku rasanya sangat hangat dan kepalaku berdenyut hebat. Sepertinya aku demam.
Tidak lama dari situ aku sudah sampai di UKS. Aroma antiseptik tercium samar saat aku membuka pintu UKS. Ruangan itu terlihat sepi dan sunyi. Hanya ada Dokter Luna yang memang ditugaskan untuk berjaga di UKS. Dokter Luna yang menyadari kehadiranku pun sontak beranjak dari tempat duduknya. Lin, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali, ucapnya sedikit terkejut. Kayaknya saya demam, Dok. Dari tadi kepala saya pusing banget. Baiklah, kalau begitu, kamu istirahat saja di ranjang dulu, biar saya ambilkan obat. Aku hanya mengangguk pelan sebagai respon, lalu berjalan menuju ranjang UKS yang memang disediakan pihak sekolah untuk murid-muridnya. Aku berbaring di atas ranjang UKS yang selalu terasa sunyi, seolah-olah dia tahu betapa rapuhnya tubuhku dan membiarkan diriku tenggelam. Tak lama dari situ, Dokter Luna sudah kembali dengan segelas air dan pil obat. Aku duduk di tepi ranjang untuk menerima pemberian gelas dan pil obat itu dari Dokter Luna, lalu segera meminumnya perlahan. Setelah meminum obat, aku kembali berbaring di atas ranjang, dan tanpa sadar aku memejamkan mata. Aku terbangun dari tidurku karena merasakan sensasi dingin yang menempel di dahiku. Ternyata dahiku dikompres oleh Dokter Luna. Saat membuka mata, aku melihat sedikit sinar jingga yang sudah menyelinap masuk melalui celah tirai UKS. Dan ternyata masih ada Dokter Luna di sini. Dokter Luna yang menyadari bahwa aku terbangun pun menghampiriku, sembari mengecek keadaanku lagi. Dokter Luna mengarahkan termometer infrared ke dahiku yang berbentuk seperti pistol itu. Syukurlah, Lin, demammu sudah turun. Tadi suhu kamu sempat 38,5 Celcius loh. Sekarang sudah mendingan. Suhu kamu sudah 37,2 Celcius. Aku yang mendengar perkataan Dokter Luna lantas hanya menghela nafas pelan sambil memijat pelipis. Makasih ya, Dok, ucapku. Iya, Lin, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Jangan keseringan tidur larut. Gak baik buat tubuh kamu. Jangan heran kenapa Dokter Luna memanggil namaku sebutan Lin. Panggilan itu diambil dari nama tengahku, Arsena Lintang. Katanya sih biar beda aja dari orang-orang. Aku hanya mengangguk pelan setelah mendengar nasihat kecil dari Dokter Luna yang entah akan kutaati atau tidak. Aku mengecek ponselku terlebih dahulu sebelum beranjak turun dari matras, dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 15.25. Dan sebentar lagi sekolah akan selesai. Aku buru-buru duduk dari tepi ranjang. Sial, aku sudah melewati mata pelajaran selama 1 hari penuh. Aku bergegas turun dari matras setelah merasa tubuhku cukup membaik. Meskipun belum sepenuhnya, dokter yang menyadari bahwa aku sedang terburu-buru lantas menahan lenganku. Tenang aja, Lin, tadi selama kamu istirahat sudah dokter buatkan surat izin, jadi nggak masalah kalau kamu nggak ikut pelajaran. Iya sih, nggak jadi masalah buat guru-guru. Yang jadi masalah pasti nanti, di rumah. Sebelum benar-benar keluar dari UKS, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih lagi kepada Dokter Luna. Aku menarik nafas dalam sebelum melangkah keluar dari UKS. Aku berjalan dengan langkah yang pelan menuju ruang kelasku. Suasana sekolah masih sedikit ramai, karena banyak murid yang berlalu lalang untuk bergegas pulang ke rumahnya. Setelah bel berbunyi, sesampainya di kelas, jam sudah menunjukkan pukul 15.35. Aku langsung menyambar tasku untuk segera pulang. Seperti biasa, aku dijemput oleh Pak Supir. Seharusnya aku langsung menuju ke tempat les, tapi tubuhku rasanya seperti tidak enak. Jadi aku putuskan untuk tidak datang les hari ini. Aku sudah izin ke tempat les kalau aku tidak masuk. Aku meminta Pak Supir untuk mengantarkanku langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, suasana seperti biasa, kosong, hening, dan sunyi. Sepertinya Mama dan Papa belum pulang dari menjemput adikku, Seno. Aku berjalan menaiki anak tangga satu persatu dengan langkah yang menyeret dan mulai memasuki kamarku. Aku pun menutup pintu serta menguncinya rapat-rapat. Di dalam, aku langsung merebahkan diriku di atas kasur untuk melepas penat sejenak. Setelah aku rasa cukup, aku beranjak dari kasur untuk membersihkan diriku terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, aku duduk di atas meja untuk mengerjakan semua materi yang tertinggal. Jam terus berputar dan waktu terus berlalu tanpa aku sadari. Tak lama dari situ aku mendengar suara langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa, suara aduan sepatu hak dengan lantai yang cukup keras.
Aku sontak menghela napas berat ketika mendengar suara pintu kamarku diketuk dengan kencang. Setelah membuka kunci, sepertinya aku tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, setelah aku membuka pintu yang terkunci, aku mendapatkan tamparan yang sedikit keras hingga kepalaku tertoleh ke samping. Aku mengusap pipiku pelan yang terasa panas. Kenapa kamu ada di rumah? Kenapa gak di tempat les? Udah merasa pintar? Udah merasa gak butuh les? Hah? Kamu pikir bayaran les kamu murah? Pertanyaan mama yang bertubi-tubi secara tiba-tiba itu seolah-olah menghantam pikiranku. Aku sakit, Ma. Makanya aku gak berangkat les. Dari pagi juga aku istirahat di UKS karena demam. Mama melangkah masuk ke dalam kamarku sambil menatap diriku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang catat yang berada di toko. Alah, alasan saja kamu. Segala bilang sakit. Buktinya kamu pulang sendiri kan? Gak sama ambulan, itu artinya kamu masih kuat. Aku beneran sakit, Ma. Aku gak kuat. Kepalaku beneran pusing banget dari pagi. Jadi, belum selesai berbicara, Mama memotong perkataanku dengan cepat. Sena, apa susahnya sih kamu nurut sama Mama? Kamu cuma disuruh les aja gak mau. Mau jadi apa kamu? Mama mengalihkan pandangannya sambil mengusap dahinya kasar. Nafasnya berat, seakan-akan pembelaanku tadi membuatnya lelah. Aku hanya menunduk, diam, tidak berani membela diri lagi. Dalam keadaan sakit seperti ini pun rasanya selalu salah. Sepertinya semesta tidak akan pernah berpihak kepadaku. Terdengar suara langkah kaki yang bersama dengan suara berat pria dewasa. Ternyata itu Papa. Kenapa ribut-ribut? Kedengeran sampai bawah. Papa mengalihkan pandangannya dan beralih kepadaku. Papa menatapku dengan ekspresi datar dengan alis yang terangkat sebelah. Kamu kenapa di rumah? Bukannya sekarang jadwal kamu les? Mama yang mendengar Papa berbicara seperti itu pun menjawab dengan emosi. Anakmu tunggal les. Ya bolos, bilangnya sakit. Papa menatapku dari atas ke bawah dengan wajah datar dan berdecak, seolah-olah aku memang tidak ada harganya. Setelah menatapku seperti barang yang tidak berguna, Papa menghela napas panjang. Helaan yang selalu Papa keluarkan jika aku membuat kesalahan. Sena, ucapnya pelan namun tegas. Nadanya terdengar sekali bahwa Papa kecewa. Sudah berapa kali Papa bilang, kamu jadi anak jangan ngelakuin hal seenaknya aja. Kamu itu anak pertama, kamu harus jadi contoh yang baik buat adik kamu. Lagi-lagi harus menjadi contoh. Aku menelan salivarku untuk membasahi tenggorokan yang sedikit kering. Tapi aku beneran sakit, Pa. Kepalaku juga berat tadi pagi. Aku juga alasan, potong Papa dengan cepat. Nadanya sedikit meninggi karena mendengar pembelaanku barusan. Kamu pikir Mama sama Papa gak capek ngurusin kamu? Ya jelas capek. Tapi semua itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Kamu juga harus begitu. Aku terdiam. Tidak ada ruang kesempatan untuk menjawab. Papa melanjutkan dengan nada tegas dan tajam. Ketara sekali jika Papa sedang memberikan tekanan. Kamu mau lihat nilai kamu turun? Kamu mau orang-orang lihat kamu yang selemah ini? Kamu juga harus sadar kalau nama baik keluarga juga ada di tanganmu. Mama juga ikut menimpali dengan perkataan. Harusnya karena kamu sakit, kamu jadi makin disiplin, bukan malah manja gini. Tadi lemah, sekarang manja. Setelah ini apalagi, Ma? Pa? Kemudian Papa membuat keputusan tanpa bertanya persetujuanku. Besok kamu harus tetap les, gak boleh bolos-bolos kayak gini. Ingat, kalau kamu sakit harusnya bilang ke Papa, jangan langsung pulang begini. Aku mengangguk pelan tanpa berkata apapun. Setelah Mama dan Papa puas memarahiku, mereka keluar dari kamar, meninggalkanku sendiri di dalam kesunyian malam, tanpa bertanya apakah aku sudah makan, dan tanpa sentuhan sangat sedikit pun. Aku sedikit tersadar oleh perkataan Papa. Sebelum mereka benar-benar pergi dari kamarku, barusan Papa peduli ya sama aku. Setelah kedua orang tuaku benar-benar pergi dari kamarku, aku segera mengunci pintu kamarku kembali yang menyisakan keheningan yang terasa lebih bising daripada perkataan mereka tadi. Aku duduk perlahan di pinggir kasur, meremas pahaku untuk menghilangkan perasaan sesak. Semua perkataan mereka tadi seakan bergema dan berputar di otakku seperti kaset rusak. Lemah,
manja, banyak alasan, harus jadi contoh yang baik. Dadaku terasa sesak, tenggorokanku sakit, seakan ada duri tajam yang menggores. Tanpa ku sadari, air mataku turun perlahan, yang lama-kelamaan menjadi deras. Tidak ada suara tangis, hanya ada getaran hebat dari kedua tubuhku. Aku memeluk lututku sendiri dengan erat dan menenggelamkan wajahku di antara keduanya. Di sudut kamar, di lantai yang dingin di pinggir kasur, aku menangis dalam diam, ditemani kesunyian malam. Beberapa menit kemudian tangisku mulai mereda, tapi rasa sesak dan sakit di dadaku masih terasa. Aku menarik laci nakas yang berada di samping kasurku dan meraih wadah obat yang berisi beberapa pil obat dengan label obat penenang dosis rendah yang kudapatkan dari psikolog beberapa bulan lalu. Bentuk pilnya kecil dengan perpaduan warna putih dan samar biru. Aku menatap wadah pil itu lama. Harusnya diminum saat kecemasanku sudah menuncak. Harusnya obat ini dalam pengawasan. Malam ini terasa sangat berat. Aku mengambil satu butir pil obat penenang dan menggenggamnya erat. Meletakkannya di ujung lidah bagian belakang dan menelannya menggunakan bantuan air yang berada di atas nakas. Rasa pahit dari obat itu menguar hebat di tenggorokanku. Setidaknya untuk beberapa saat aku bisa merasa tenang atau tidak merasakan apa-apa. Flashback. Pada bulan Agustus lalu, aku memberanikan diri untuk pergi ke psikiater. Saat itu, aku merasa seperti ada yang tidak beres pada diriku. Banyak tekanan yang kurasakan, emosi sering meledak tanpa kendali, perasaan cemas yang muncul tanpa alasan, dan beberapa perasaan yang terkadang tidak bisa kujelaskan karena kata-kata. Perasaan itu seolah menghantui pikiranku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah pada diriku sebenarnya. Sampainya aku di ruang konsultasi, aku menceritakan semua kepada Dr. Vera. Dr. Vera hanya duduk diam, mendengarkanku sambil memberikanku ruang untuk mencurahkan semuanya. Tanpa ku sadari, air mataku mulai berjatuhan satu persatu. Setelah mendengar semua ceritaku, Dr. Vera mendiagnosis jika aku terkena gangguan kecemasan. Lebih tepatnya, Generalized Anxiety Disorder atau anxiety karena tekanan lingkungan keluarga. Dr. Vera memberikanku sebotol kaca berukuran kecil yang berisikan pil obat penenang. Kata beliau, aku harus meminum obat penenang itu ketika gejalanya kambuh. Hanya satu pil. Tidak boleh lebih dari dosis yang dianjurkan oleh Dr. Vera. Obat penenang yang diberikan Dr. Vera memiliki efek samping yang membuat siapapun yang meminum obat itu akan terangsang oleh kantuk dan tertidur. Flashback off. Pagi pun tiba. Seperti biasa, suasana sunyi pada pagi hari selalu terasa hampa seperti diriku, yang selalu sendiri tanpa ada yang mendampingi. Hanya ada suara ponselku yang berdering menunjukkan alarmku yang sudah berbunyi. Aku beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Setelah selesai bersiap, seperti biasa aku menuruni anak tangga satu persatu dan menuju ruang makan. Sebelum berangkat, aku selalu menyempatkan diri untuk sarapan. Di ruang makan, terlihat pemandangan keluargaku yang sedang makan bersama. Terlihat suasana hangat tanpa adanya diriku di sana. Aku hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung bergabung untuk sarapan. Kedua orang tuaku dan adikku berbincang hangat tanpa menghiraukan aku yang ada di meja makan juga. Seolah aku tidak ada di antara mereka. Tidak ada yang menoleh ataupun menyapa. Rasanya seperti bayangan yang tidak terlihat. Aku hanya tersenyum pahit melihat mereka. Merasa sia-sia jika aku menunggu mereka menyapaku. Aku melanjutkan makanku hingga habis tanpa suara, tanpa sapa, dan tanpa dianggap. Setelah makanku selesai, aku beranjak dari kursi dan berpamitan dengan kedua orang tuaku. Seketika suasana di meja makan berubah menjadi lebih hening dibandingkan sebelumnya ketika aku ingin berpamitan. Baru beberapa langkah aku menjauh dari ruang makan, aku tak sengaja mendengar ucapan dari mama. Mengganggu saja. Aku mengganggu. Dadaku terasa sakit saat tak sengaja mendengar perkataan itu.
Cepat-cepat aku pergi keluar dari rumah dan masuk ke mobil, meninggalkan kediaman Senopati. Selama di perjalanan, aku hanya menatap ke arah jendela mobil, kosong, tanpa fokus. Perkataan mama tadi pagi entah mengapa bergema di pikiranku. Seakan tidak bisa menghilang, bagaikan noda, rasanya sesak. Tak lama dari situ, mobilku sudah memasuki perkarangan sekolah dan terparkir rapi di tempat parkiran. Aku turun dan melangkah menuju kelas dengan langkah yang berat dan berusaha terlihat biasa saja. Pelajaran berlangsung dan aku mengikuti pelajaran seperti biasa. Tapi rasanya pikiranku seperti sedang tidak ada di sana. Perkataan mama tadi pagi benar-benar membuat pikiranku berkecamuk, berputar layaknya kaset rusak. Memang, itu hanya hal sepele bagi mereka. Dan aku juga ingin menganggapnya sepele. Aku juga ingin tidak memperdulikan perkataan itu. Benar-benar ingin. Namun kenyataannya kata-kata itu seperti menancap, menempel erat di pikiranku seperti duri yang sulit dicabut. Perkataan itu terus berputar dalam pikiranku. Apa aku ini sangat mengganggu? Apa kehadiranku ini merepotkan mereka? Apa lebih baik kalau aku tidak ada? Pertanyaan itu terus bermunculan, membuat kepalaku berdenyut nyeri. Aku mencoba untuk fokus ke pelajaran yang sedang berlangsung. Suara guru sedang mengajar terdengar jauh dan samar. Pandanganku jatuh ke buku catatan, tapi tulisan di buku itu terasa seperti kabur dan menari-nari tanpa bentuk. Tanpa kusadari, namaku dipanggil berulang kali oleh guru yang sedang mengajar di depan, Miss Eve. Arsena! Panggilan dari Miss Eve cukup keras, dan itu membuatku sedikit terkejut. Untung saja teman belakangku menepuk bahu belakangku untuk membantuku benar-benar tersadar dari lamunan. Kamu kenapa, Sena? Saya panggil dari tadi tidak dijawab. Maaf Bu, saya tadi lagi kurang fokus. Miss Eve menghela napas pelan dan menggeleng kecil. Gak biasanya kamu kayak gini. Sen, ayo ikut ibu sebentar ke ruang konseling. Aku menghela nafas berat, mengangguk pelan untuk mengiyakan jawaban sang guru. Baik Bu. Setelah aku mengiyakan perkataan Miss Eve, aku pun segera merapikan buku yang sedikit berantakan dan melangkah pergi menyusul Miss Eve yang sebelumnya sudah melangkah pergi lebih dulu. Sesampainya di ruang konseling, aku duduk di sofa berwarna coklat yang memang tersedia di situ. Di sampingku ada Miss Eve dan guru konseling. Mereka duduk mengitari diriku sambil menatap sendu. Aku menatap mereka semua dengan ekspresi bingung. Ada apa ini sebenarnya? Sekarang kamu bisa ceritakan semua keluh kesah yang kamu pendam, Nak Sena. Ucap salah seorang guru konseling. Saya gak apa-apa Bu, jawabku. Tapi saya perhatikan kamu lebih murung dari biasanya dan kurang fokus ketika pembelajaran. Saya juga mendapatkan aduan dari beberapa guru kalau kamu sering melamun di kelas, ucap guru tersebut. Aku hanya terdiam, aku bingung untuk menjawab semua pertanyaannya. Bukan aku tidak percaya kepada guruku, aku hanya tidak bisa mengungkapkannya. Aku hanya menjawab seadanya saja. Setelah berbincang di ruang konseling seadanya, aku keluar dari ruangan itu. Jam menunjukkan waktu istirahat. Banyak murid yang berlalu lalang menuju kantin. Entah mengapa aku tertarik untuk menuju rooftop, tempat yang biasa digunakan anak-anak pembuat onar berkumpul dan merokok seenaknya. Aku betul-betul melangkahkan kakiku menaiki anak tangga untuk menuju rooftop. Sesampainya di rooftop, ternyata di sana sedang sepi, tidak ada siapa-siapa. Di rooftop terdapat sofa usang yang memang sengaja diletakkan di rooftop oleh anak-anak itu. Aku mendudukkan diri di atas sofa tersebut dan merebahkan kepalaku ke sandaran sofa. Tiba-tiba terdengar suara dehaman yang cukup keras. Ternyata itu suara salah satu anak yang suka menongkrong di situ. Lagi ngapain lo di sini? Ucapnya sambil mematikan putung rokok yang berada di tangannya. Aku tidak menjawabnya. Hei, gue nanya lo ini. Sambil melambaikan tangannya ke arahku. Akhirnya aku menjawab. Cari udara doang.
Anak tersebut hanya menganggukkan kepalanya. Tak lama dari situ ia berbincang untuk memulai obrolan. "Lo sering kesini?" tanya anak tersebut. "Nggak juga, kadang-kadang aja kalau lagi suntuk," ucapku. "Lo sendiri gimana?" tanyaku. Dia menatapku lama. "Lo masih mempertanyakan itu?" jawab anak itu dengan kekehan. Aku menanggapi jawabannya dengan tertawa kecil. Benar juga, dia kan Heli Jenanda, anak yang suka bolos dan biang onar. "Lo cantik juga kalau ketawa, Sen," ucapnya dengan tiba-tiba. Mendengar ucapan Heli yang secara tiba-tiba itu sontak membuat ekspresi bingung muncul di wajahku, dengan membuat merah di kedua pipiku. "Apaan dah? Tiba-tiba banget lo ngomong kayak gitu." Ternyata Heli sadar akan rona merah yang muncul di kedua pipiku, dan hanya terkekeh geli sebagai respon. Tak terasa kami berbincang banyak di sana, membicarakan hal yang tidak penting. Waktu istirahat sudah mau usai. Kami memutuskan untuk kembali ke kelas masing-masing. Jam pulang sekolah tiba, yang dimana siswa dan siswi pulang dengan wajah gembira. Ada yang pulang bersama teman-temannya, ada yang bersama pasangan, dan ada juga yang berlarian untuk segera pulang. Sautan tawa dan keusilan yang mereka lakukan terlihat semua di pandanganku. Semuanya memenuhi udara. Aku hanya tersenyum getir. Kata orang masa SMA itu sangat menyenangkan, tapi tidak bagiku. Sebelum aku pulang ke rumah, aku menuju ke tempat les. Kebetulan hari ini aku ada jadwal les bahasa Inggris. Aku memfokuskan diriku untuk belajar. Hari sudah menjelang malam, dan aku pulang les pada jam 20.30. Aku menunggu pas supir untuk menjemput. Suasana sekitar terlihat ramai, karena tempat lesku ini berlokasi di area Food Street. Beberapa menit kemudian, supirku akhirnya datang. Aku memasuki mobil tersebut dan duduk dengan tenang di kursi belakang. Kehidupanku berjalan seperti biasa setiap harinya. Bedanya, semenjak aku kenal dengan Heli, langkahku tidak seberat biasanya. Aku juga jadi lebih sering pergi ke rooftop di saat anak-anak pembuat onar, geng Heli, sedang tidak berada di sana. Aku juga merasa bahagia selama ini yang kuimpikan, karena ada seseorang yang bisa dan sanggup mendengarkan ceritaku setiap harinya. Ia benar-benar membuatku hampir melupakan beberapa masalah yang menimpaku sebelumnya. Tawa, canda yang diberikan olehnya seakan-akan bisa menggantikan obat penenang yang biasa aku konsumsi. Rasanya benar-benar bahagia bisa kenal dan dekat dengan Heli. Dia tidak seburuk reputasi orang lain bilang. Aku senang berada di dekatnya. Bukan karena aku ada rasa sama dia loh ya, tapi karena rasa nyaman dan aman yang dia berikan. Suatu hari, aku dan Heli sedang berada di atas rooftop. Keadaan sekolah sekarang sedang jam kos, karena guru-guru sedang mengadakan rapat. Kali ini dia memintaku untuk mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Sen, ini gimana sih? Ajarin gua dong. Ini gak paham-paham dari tadi, ucapnya frustasi. Ingin sekali ku bilang, nama sama muka doang yang kayak bule, bahasa Inggris aja nyerah. Tapi aku masih punya hati, jadi aku hanya mendengus pelan dan mulai mengajarkannya. Nih ya, ini tuh gampang. Kalau kalimat menunjukkan kebiasaan atau aktif, itu pakai kalimat present tense. Misal, I wake up at 6 a.m. Heli hanya mengangguk pelan, seperti dia mulai paham. Oke. Kalau gue mau bilang, gue lagi belajar sama lo, itu gimana? Aku tersenyum kecil. Kalau itu, I am studying with you. Heli tersenyum lebar. Jarang sekali dia antusias untuk belajar seperti ini. Kayaknya gue ngerti kalau lo yang ngajarin Desen. Aku memutar bola mataku malas. Akal-akalan lo aja itu mah, Le. Dih, beneran orang guru kalau yang ngajarin atau ngejelasin otak gue langsung ngeblank. Aku memutar bola mataku malas kedua kalinya. Gue iyain aja deh, Le. BTW turun yuk. Takut udah masuk, ucapku sambil beranjak bangun dari duduk dan membersihkan rok yang sedikit terkena debu. Tapi yang dilakukan Harley bukan beranjak bangun dari sofa,
Melainkan dia malah merebahkan tubuh di atas sofa usang itu dan menutup wajahnya dengan menggunakan buku yang ada. Bener-bener ya nih orang. Ayo turun, Li. Aku menarik paksa tangan Harley untuk segera turun dari rooftop. Aku takut akan tertinggal pelajaran jika terlalu lama di sini. Guru-guru rapatnya lama, Sen. Tadi juga udah diumumin kalau mereka bakal rapat sampai jam sekolah selesai. Kan bentar lagi ujian kelulusan. Ucapnya tanpa membuka buku yang menutupi wajahnya. Aku menggaruk belakang leherku yang tidak gatal sambil menyengir. Hehehe, iya kan? Harley mengambil buku yang menutupi wajahnya dan meletakkan di sofa. Lo beneran mau turun? Tanyanya. Iya, gue mau di kelas aja. Gue perlu baca-baca materi lagi buat ujian kelulusan nanti. Harley menatapku heran. Serius lo? Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Yang bener aja, ujian masih sekitar 2 bulan lagi. Ucapnya yang sedikit terkejut. Aku hanya mengangkat bahu. Suka-suka gue, udah gue mau turun. Aku melangkah pergi meninggalkan Harley di rooftop sendiri. Tak berselang waktu lama, sekolah sudah memasuki waktu pulang. Saat ingin keluar kelas, sudah ada Harley yang ternyata menungguku sambil menyandarkan punggungnya di dinding dan tangannya sibuk menggulir ponselnya. Ia menyadari kehadiranku yang baru saja keluar dari kelas dan langsung menghampiriku. Yuk, pulang bareng gue. Aku menatapnya heran. Bukankah dia tahu bahwa aku pulang pergi bersama supir? Lo kesambat apa? Gue kan balik sama supir. Gak enak dilihat sama yang lain kalau kita balik bareng. Belum lagi nanti nyokap bokap gue yang bakal gak seneng sama kehadiran Luli. Ucapku yang berusaha menolak tawaran Harley. Langkahku tiba-tiba terhenti karena Harley yang berhenti secara mendadak. Kalau gitu ke depan gerbangnya bareng sama gue aja ya. Ternyata dia belum menyerah juga. Aku hanya mengangguk pasrah dengan tawarannya. Lebih baik aku iyakan saja daripada dia terus merengek. Setelah sampai di depan gerbang sekolah, mobil biasanya dikendari Pak Supir belum terlihat di perkarangan sekolah. Aku menunggu Pak Supir sambil ditemani oleh Harley. Dia masih kekeh ingin menemaniku sampai aku benar-benar masuk ke dalam mobil dengan aman. Tak lama dari situ, sebuah mobil berhenti secara tiba-tiba di depanku dan Harley. Aku mengenali mobil itu. Mobil Mama dan Papa. Wajahku seketika pucat, seolah sedang terpergok melakukan hal kriminal. Aku langsung menjaga jarak dengan Harley. Kaca mobil turun perlahan. Terlihat wajah Mama dan Papa menatapku tajam. Tak ada Seno di bangku belakang. Arsena, suara Mama terdengar datar dan sedikit mengintimidasi. Masuk ke mobil. Aku refleks menoleh ke arah Harley yang sedang menatapku bingung. Ma, dia cuma nemenin sekarang. Nada bicara Mama benar-benar terdengar dingin dan tajam. Aku hanya bisa menghela napas berat tanpa bisa memberikan pembelaan lagi. Harley sedikit menjauh agar aku bisa masuk ke dalam mobil. Tapi Papa sudah keluar dari mobil dan menghampirinya. Papa menatap Harley dengan dingin. Aku hanya bisa melihat ekspresi Harley yang benar-benar tenang tanpa merasa terintimidasi dengan tatapan yang diberikan oleh Papa. Benar kamu Harley Jenandra? Harley mengangguk. Benar Om, jawabnya. Jangan dekati anak saya lagi, ucap Papa dengan tegas. Aku yang berada di dalam mobil lantas terkejut mendengar perkataan Papa barusan. Pa, jangan kayak gitu, dia gak salah apa-apa, ucapku membela Harley. Papa tidak menggubris perkataanku. Saya tahu kamu anak pembuat onar. Reputasimu juga buruk di mata murid dan guru-guru yang berada di sekolah ini. Saya melarang keras kamu untuk mendekati anak saya. Tapi saya dan Sena hanya teman belajar Om. Enggak, saya bilang jangan dekati anak saya. Kali ini ucapan Papa lebih banyak penekanannya. Harley menoleh ke arahku, menatapku dengan senduh sebelum mobil ini benar-benar pergi meninggalkan perkarangan sekolah. Jantungku berdegup kencang setelah terlihat kejadian barusan. Papa sudah memasuki ruang kemudi mobil dan melajukan mobil menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku bergegas turun dari mobil dan melangkah pergi menuju kamarku. Aku menjatuhkan diri ke atas kasur dan mulai menangis. Setelah kelelahan menangis, akhirnya aku tertidur. Malamnya, aku terbangun dalam keadaan yang masih sama sore tadi. Seragam sekolah masih melekat di tubuhku. Tas ransel juga belum kusimpan pada tempatnya. Aku beranjak bangun dari kasur dan menuju kamar mandi.
untuk membersihkan tubuhku yang lengket dengan langkah berat dan mata yang sembab. Setelah selesai membersihkan badan, aku kembali ke kasur dan beristirahat. Seminggu semenjak kejadian, aku benar-benar merasa kesepian. Suatu malam, aku terduduk di pinggir kasur dengan tatapan kosong mengarah ke arah ponsel yang terletak di meja belajar. Tak ada lagi pesan dari Harley, tak ada lagi notif darinya. Tak ada lagi yang memintaku untuk mengajari bahasa Inggris. Tak ada lagi yang memberikanku ke tempat yang aman dan nyaman. Sepertinya dia benar-benar menjauh setelah mengetahui sikap asli orang tuaku. Aku menghampiri meja belajarku, meraih sebuah sticky note yang tersedia dan menulis beberapa kata di situ. Aku kembali duduk di pinggir kasur dan meraih wadah berbentuk botol dan membersihkan pil obat penenang dari Dr. Vera. Sebetulnya rasa sesak sedang memenuhi dadaku saat itu. Semua terasa sunyi, terlalu kosong. Aku membuka botol tutup itu, menatap lama. Terdapat tulisan kecil di label itu. Hanya 1 pil. Aku mengeluarkan beberapa pil obat penenang. Aku tahu ini perbuatan yang salah dan bisa membuatku overdosis. Tapi rasa kehilangan tempat aman itu begitu kuat. Rasa tak dianggap, rasa tertekan yang sering diberikan oleh mereka. Rasa sendirian. Di kepalaku terlintas kalimat, kalau nggak ada tempat buatku yang aman dan tenang di sini, buat apa lagi? Aku menelan beberapa pil kecil itu satu persatu dengan bantuan air minum yang berada di nakas. Beberapa menit kemudian, dunia mulai mengabur dan samar. Kepalaku terasa berat dan nafasku terasa melayang. Di tengah pandanganku yang mengabur dan rasa kantuk yang sedang menyerang, beberapa kalimat tidak mengenakan mulai berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Manja, lemah, harus jadi contoh. Image keluarga, jauhi anak saya. Harus sempurna, mengganggu. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur dengan perlahan, menarik selimut hingga menutupi hampir setengah badanku. Keesokan paginya, suara alarm berbunyi. Tak ada yang mematikannya. Kamar itu masih dalam keadaan gelap dan sunyi. Tidak ada yang menyadari selain anak bungsu keluarga Senopati. Ia tersadar kamar kakak perempuannya itu belum terbuka sejak pagi tadi. Aneh. Gak biasanya Sena bangun siang. Sena menghampiri pintu kamarku dan mengetuknya dengan sedikit kencang. Kak, bangun. Udah siang, nanti lo terlambat. Tak ada jawaban. Hanya ada suara alarm yang samar-samar terus berbunyi di dalam, memecah keheningan kamar. Ia mengernyit, merasa ada yang menjanggal. Sena memutar gagang kenop pintu kamarku. Tidak terkunci. Perlahan pintu mulai terbuka. Kak, lo udah bangun? Tetapi tidak ada jawaban. Kamar itu gelap. Tirai masih tertutup dengan cahaya kecil yang menyelinap masuk lewat celah jendela. Seno menyalakan lampu kamar dan mendapati diriku yang masih berbaring di atas kasur. Botol obat yang tergeletak di atas nakas. Seno mendekat ke arah kasur. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mulai menyentuh bahuku pelan. Kak, bangun, ini udah siang. Tidak ada pergerakan sama sekali dariku. Kak, jangan bercanda dong, gak lucu sumpah. Suaranya sudah terdengar gemetar. Ia mengguncangkan tubuhku sekali lagi untuk memastikan. Dia merasa tubuhku yang dingin. Ia mengecek denyut nadiku lewat pergelangan tangan. Nafasnya tercekat setelah mengetahui denyut nadiku sudah tidak terasa. Seno mulai memundurkan langkahnya dan berteriak. Mah, Pa! Teriaknya. Benar-benar terdengar di seluruh rumah Senopati. Mama dan Papa tadinya sedang sarapan segera berlari ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sih? Kenapa teriak-teriak Ucap Mama melemah setelah melihat keadaanku yang berbaring di atas kasur dalam kondisi tenang. Sena? Mama mendekat. Suaranya bergetar menahan tangis. Papa hanya berdiri diam di samping Seno. Kaget, bingung, itu pasti. Tiba-tiba terdengar suara Mama yang membuat keluarga itu seketika runtuh. Pa, denyut nadi Seno udah gak kerasa. Ucapnya bergetar dengan mata yang berkaca-kaca. Seno menemukan sebuah sticky note yang sebelumnya ditulis oleh Sena. Ia memberikan sticky note itu kepada Papa untuk dibaca. Pah, coba baca ini.
Ucapnya sambil menyodorkan beberapa sticky note. Ternyata sticky note itu berisi ungkapan diriku yang selama ini tidak mereka dengar. Ma, Pa, maaf jika aku masih sering merepotkan kalian. Aku hanya ingin mencari tempat aman. Jangan salahkan Harry, dia hanya temanku. Ma, Pa, apa usahaku selama ini tidak terlihat sama kalian? Ma, Pa, aku capek. Hati papa mencelos ketika membaca itu semua. Mama yang juga ikut membaca isi dari sticky note itu juga menangis hebat sambil berlutut. Papa segera memanggil ambulans dan pertama kalinya papa dan mama menangisi diriku. Dunia mereka seakan-akan runtuh begitu saja. Rumah yang biasanya penuh dengan aturan, tuntutan, dan kesunyian itu mendadak penuh dengan rasa panik yang bercampur dengan sedih. Dan aku tetap berbaring dengan tenang di sana. Tenang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Terdengar suara sirine ambulans yang meraung memecah kepadatan yang di jalan. Mama menemaniku serta menggenggam tanganku. Berdoa agar semua ini hanyalah mimpi dan seolah takut aku betul-betul hilang. Sedangkan papa berada di mobil pribadi. Setelah sampai di ruang gawat darurat, semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memeriksaku. Perawat yang berlari, dokter yang mencoba menggunakan alat untuk kejut jantung. Berkali-kali alat kejut jantung itu menyentuh tubuhku. Tapi yang terjadi, tubuhku tidak merespon. Detak jantungku mulai melemah dan terdengar bunyi beep dari arah monitor yang menunjukkan detak jantungku masih ada atau tidak. Dokter keluar dengan ekspresi kecewa. Maaf, kami sudah berusaha. Anak Anda tidak bisa kami selamatkan. Setelah memberitahu kabar buruk itu, dokter segera pergi untuk mengurus kematian diriku. Kabar dari dokter itu seperti batu besar yang menghantam sebuah kapal berlayar. Mama jatuh berlutut, kakinya lemas. Papa terdiam dengan wajah kosong. Seno yang menangis di bangku ruang tunggu. Dan hari itu, rumah sakit menjadi saksi bisu bahwa seorang yang begitu ingin mempunyai tempat pulang yang aman, akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Berita kepergianku menyebar luas di sekolah, termasuk ke telinga Harry. Setelah proses pemakamanku selesai, banyak anak-anak sekolahku yang datang untuk mendoakanku. Tidak ada Harry di sana. Seminggu setelah kepergianku, matahari menembus di sela-sela pepohonan. Angin berhembus sedikit kencang membawa aroma tanah yang masih basah dan bunga yang baru diletakkan. Di batu nisan itu tertampak jelas namaku. Masih ada sisa air mata yang belum kering. Perlahan suara langkah kaki terdengar. Seseorang berdiri di depan makamku sambil menatap kosong ke arah batu nisan. Itu Harry. Dia sendiri. Tidak ada senyum manis yang biasa ia pancarkan. Hanya ada wajah pucat, mata yang merah, dan bibir yang sedikit bergetar. Ia mengatakan sebuah bunga aster kecil, bunga kesukaanku. Sen, suaranya pecah. Gue telat banget ya nolakin lo. Tak ada jawaban, hanya kesunyian. Tangannya mengusap batu nisan yang bertuliskan namaku, kepalanya menunduk, bahunya bergetar kecil. Sorry, setelah kejadian ketemu orang tua lu di gerbang sekolah itu, gue malah ngejauh dari lu, Sen. Ucapnya sambil terisak. Bukan gue gak mau nemenin lo lagi, tapi gue minder. Makanya gue menjauh. Kali ini suaranya semakin melemah. Apalagi perasaan gue ke lo ini muncul gitu aja. Maaf ya, gue tahu ucapan maaf ini terlambat, tapi setidaknya gue udah ngungkapin ini. Ucapnya terdengar sangat tulus. Harry menahan tangisnya. Satu isakan lolos di bibirnya. Kalau lo masih ada, lo boleh jadiin gue tempat lo pulang kapanpun, Sen. Langit sore menghembus pelan, menyapu semua perkataan Harry yang tak sempat ia katakan ketika Sena masih hidup. Ia berdiri pelan menatap nisanku sekali lagi. Makasih ya, Sen.
udah hadir di hidup gue. I love you Arsena Lintang Senopati. Ia menyempatkan diri untuk mengusap lisanku sekali lagi sebelum benar-benar melangkah pergi meninggalkan bunga aster kecil yang sengaja ia letakkan di atas gundukan tanah, tempat terakhirku beristirahat. Dunia kembali berjalan seperti biasa tanpa adanya aku di dalamnya.